Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Begini, Mbak. Saya dengar ada aduan dari masyarakat tentang indikasi penyimpangan keuangan di RSUD Venesia. Boleh tolong kamu ambil kasus ini? Baik Bapak, selalu siap. Terima kasih, Mbak. Untuk detail informasi indikasi kecurangan akan Bapak kirimkan hard file-nya. Salam integritas. Siap Bapak, salam integritas. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Mbak. Seperti yang sudah saya bahas di grup WhatsApp ya, pagi ini kita akan memulai investigasi untuk kasus indikasi kecurangan di pengadaan alat kedokteran MRI CT scan di Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5. Untuk bukti aduan fisiknya apakah ada, Mbak? Oke. Untuk bukti aduan fisik sudah saya siapkan, rekan-rekan bisa lihat. Dokumen ini akan kita jadikan dasar untuk membedah kasus ini. Kasus bermula di pemerintah Kabupaten Venesia pada tahun anggaran 20X5, di mana dialihkan dana sebesar 24,92 miliar rupiah untuk pengadaan MRI CT scan di RSUD Venesia. Untuk mempertegas kejelasan identifikasi masalah, kami akan menggunakan pendekatan 5W2H. Pertama, unsur what. What atau apa kasusnya? Kasusnya adalah indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan MRI CT scan senilai 24,92 miliar rupiah di Kabupaten Venesia. Kedua, yaitu when dan where. Kapan dan di mana praktik ini dimulai? Praktik ini dimulai sejak perencanaan anggaran akhir 20X4 hingga penetapan pemenang pada Februari 20X5. Bertempat di lingkungan RSUD dan Sekretariat Pokja Kabupaten Venesia. Ketiga, who atau siapa aktornya dan siapa pelakunya? Skema ini melibatkan persekongkolan vertikal antara pihak eksekutif, yakni saudara Mochi dan Velvet, pihak legislatif atau Bonaventura, serta pihak swasta dan oknum Pokja, saudara Nakula. Keempat adalah why atau alasan mengapa pelaku melakukan kecurangan. Untuk menjelaskan hal ini, kami akan menggunakan pendekatan teori terbaru, yaitu adalah teori fraud hexagon, yang dimana diyakini bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku itu berdasarkan pada dorongan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tekanan. Adanya tekanan secara batin untuk berperilaku secara serakah bagi seluruh oknum yang terlibat untuk menguntungkan individu. Yang kedua, rasionalisasi atau budaya kickback atau suap, uang terima kasih yang dijustifikasi sebagai hal lazim dan wajar oleh Direktur RSUD dan P2K. Yang ketiga yaitu adalah peluang, yaitu lemahnya sistem birokrasi serta pengawasan di tahapan persiapan pengadaan yang mana memberikan ruang bagi oknum untuk bertindak. Kelima adalah how atau bagaimana modus operandi. Kami akan menggunakan pendekatan fraud hexagon kembali, yaitu 3 unsur yang belum dijelaskan tadi. Pertama adalah kapabilitas, yang dalam hal ini saudara Star5 memanfaatkan kapabilitas dan kekuasaannya untuk melakukan pemalsuan identitas hukum. Yang kelima, selanjutnya adalah arogansi, yang dalam hal ini Ketua Pokja, Saudari Nakula, menggunakan arogansinya untuk menekankan objektivitas bawahannya, yaitu Saudara Sadewa, agar meloloskan dokumen yang palsu. Selanjutnya adalah kolusi, yang dalam hal ini adalah puncak dari modus operandi, yaitu kolusi secara horizontal, yaitu peserta lelang saling berbagi IP address dan peran agar dapat mendukung atau memenangkan PT Matera. Dalam hal tersebut membuat seolah-olah PT Matera adalah yang paling murah secara harga, dan selain itu terdapat kolusi secara vertikal, yaitu suap antara saudara Star5 dengan saudara Mochi dan saudara Valen untuk memutuskan masuknya MRI rekondisi. Yang terakhir yaitu how much atau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Untuk hal tersebut kami menggunakan perhitungan metode total loss yang lazim digunakan oleh BPK. Metode tersebut dipakai apabila suatu barang atau bangunan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsionalitasnya. Mengingat mesin MRI tersebut rusak parah sehingga total kerugian negara mencapai 100%,
ekuivalen dengan nilai kontrak yaitu 24,92 miliar rupiah. Untuk menyelesaikan kasus ini, kami akan memulai audit dengan membuat perencanaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan investigasi, yaitu adalah pengumpulan bukti analisis dan evaluasi identifikasi pelaku serta modus operandi. Berikutnya adalah perhitungan kerugian negara, dan terakhir adalah penyusunan laporan investigatif. Pada tahap pertama, kami akan menelaah kronologi kasus, mulai dari penganggaran hingga alat dinyatakan rusak. Dari hal ini, kami mengidentifikasi red flag sebagai berikut. Pertama, usulan pengadaan berasal dari anggota DPRD yang memiliki kewenangan budgeting. Kedua, penyusunan HPS diduga menggunakan referensi dari vendor PT Matera. Ketiga, PT Matera dinyatakan menang meskipun tidak melampirkan dokumen pengalaman kerja. Keempat, selisih harga antara peserta tender sangat tipis. Kelima, barang yang diterima sering mengalami gangguan hingga rusak total. Keenam, terdapat dugaan pemberian uang terima kasih kepada pejabat. Pada tahap kedua, kami akan mengumpulkan bukti fisik seperti dokumen, perangkat elektronik seperti chat WhatsApp, dan keterangan pihak terkait. Tahapan prosedur audit selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Berdasarkan bukti yang diperoleh, auditor melakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama, indikasi penyimpangan pengadaan. Hal ini diperkuat oleh HPS yang disusun mendekati harga penawaran PT Matera yang seperti diketahui tidak mendekati secara kualifikasi. Yang kedua, indikasi barang tidak sesuai spesifikasi, yang mana hal tersebut diperkuat oleh fakta mengenai aduan barang yang sering rusak sejak awal pembelian hingga rusak total dalam waktu singkat. Yang ketiga, indikasi gratifikasi, yang mana hal ini diperkuat oleh adanya pemberian uang terima kasih kepada pejabat. Tahapan prosedur audit keempat adalah identifikasi pelaku dan modus operandi, yang mana seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan 5W2H dan dapat dilihat lebih jelas pada detail berikut. Kami menggunakan metode total loss, yaitu metode yang lazim digunakan oleh BPKP, yang mana metode ini digunakan jika alat yang dibeli tidak dapat digunakan sama sekali akibat rusak parah. Metode total loss mempunyai persamaan, yaitu kerugian negara ekuivalen dengan nilai kontrak yaitu 24,92 miliar rupiah. Terakhir, kami akan membuat laporan investigatif, dan poin terpenting dari hal ini terdapat pada rekomendasi tindak lanjut dari kasus ini. Terakhir, kami akan membuat laporan investigatif, dan poin terpenting dari hal ini terdapat pada rekomendasi tindak lanjut dari kasus ini. Rekomendasi tindak lanjutnya yang pertama adalah tindak lanjut secara hukum. Kasus perlu diserahkan ke aparat penegak hukum karena terdapat indikasi penyalahgunaan, kewenangan, persekongkolan tender, dan ketidaksesuaian spesifikasi serta gratifikasi. Yang kedua, pemulihan kerugian negara tentunya. Kerugian negara harus dikembalikan baik secara penuh, persentase, ataupun selisih nilai kontrak dengan nilai wajar. Yang ketiga, sanksi administratif diberikan sesuai tingkat pelanggaran, teguran, penurunan jabatan, pencopotan dari fungsi pengadaan, hingga sanksi disiplin kepada ASN. Yang keempat, tindakan terhadap vendor, yaitu adalah PT Matera. PT Matera dapat dikenakan sebagai berikut, yaitu adalah pemutusan kontrak, pencairan jaminan ganti rugi, blacklist, dan proses hukum. Yang selanjutnya adalah kepada PT Verona Bestari, juga perlu didalami jika terlibat dalam pengkondisian. Yang kelima, perbaikan sistem pengadaan meliputi HPS independen, evaluasi objektif, deteksi kecurangan atau IP address dan dokumen, serta keterlibatan ahli teknis dalam pengadaan alat kesehatan. Yang keenam, perbaikan penerimaan barang, yaitu wajib uji fungsi, verifikasi dokumen teknis, dan pendampingan ahli sebelum serah terima. PPHP tidak boleh menerima tanpa kompetensi teknis. Yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu pencegahan gratifikasi dengan memperkuat fakta integritas.